Here we go. Shalom saudaraku, hari-hari ini pandemi COVID-19 masih merebak ke seluruh dunia dan di Indonesia juga angka yang terpapar makin hari makin tinggi di tengah era new normal ini. Kita sedang menghadapi tantangan yang besar. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk tetap mewartakan kabar baik, mewartakan Tuhan di tengah masa yang penuh dengan tantangan. Alkitab berkata, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Justru di tengah pandemi ini banyak orang menyadari hidup mereka sangat rapuh. Mereka yang punya baju mewah, sepatu mewah jarang dipakai karena mereka banyak stay at home. Mobil-mobil mewah juga terparkir begitu saja di garasinya. Dan kita sadar kalau orang kena COVID-19, mau orang kaya maupun orang miskin akan sama-sama menderita. Dan kalau ada yang meninggal dunia, maka dia akan diisolasi, tidak bisa diantar oleh anggota keluarganya yang banyak berhimpun. Disinilah kita menyadari betapa kita ini membutuhkan Tuhan. Karena itulah mari kita tetap memberitakan Injil. Saudara harus kuat di tengah segala tantangan. Alkitab berkata Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Saudaraku, walaupun ada krisis ekonomi, ada krisis kesehatan, kita adalah anak-anak Tuhan yang tetap dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Mari kita mewartakan Tuhan di tengah kesulitan. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini kita berada, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita yang terbaik untuk kita beribadah bersama-sama di pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk setiap kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sebagaimana kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semua hanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Bila segala pujian, hormat kami mau berikan kepada Engkau.
Biarlah hanya nama-Mu yang disenangkan melalui setiap pujian sembah kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk Engkau. Sebab Engkaulah Bapa kami yang setia Tuhan. Tak pernah sekalipun, tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau yang setia Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Sebab hati kami teguh di dalam-Mu Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Sebab Engkaulah Bapa kami yang setia Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia.
hati kami ya Bapa. Sebagaimana kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan, pada hari ini semua hanya karena kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Layakan kuduskan setiap kami, layakan pujian kami, sembah kami. Biarlah boleh berkenan, menyenangkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, nama-Mu Yesus. Haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan seluruh hidup kami. Kami mau berikan yang terbaik di hadapan Kau Tuhan. Terjadi atas negeri ini, atas bangsa ini, atas kota ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tak pernah sekalipun Tuhan tinggalkan kami. Kami percaya Bapa bahwa mujizat-Mu ada hari lepas hari, selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami siap menaikkan sorak-sorai, pujian, kemuliaan yang terbaik hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Sekalipun musuh di depan kami Tuhan, saat Engkau bersama kami yakin dan percaya kami menjadi kuat karena Engkaulah kekuatan kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu
kanan kami. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sebab Engkaulah kuat kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kami ingini selain Kau Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Sebab Engkaulah Allah sumber kuat kami selama-lamanya Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapa bahwa Engkaulah Tuhan yang tak pernah gagal.
Dan Kau Tuhan yang tak pernah lalai sekalipun dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu ada dan ada selalu setiap hari dalam kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus buat setiap kebaikan-Mu sampai hari ini bagi kami. Saat ini kami siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang penuhi setiap kami. Sucikan, kuduskan pikiran hati kami. Mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan hanya kepadamu kami percaya, kami berserah, dan tiada yang seperti Engkau sekalipun ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turut tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turut tangan memberkatiku. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turut tangan memulihkanku. Aku
bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman. Saya akan menyampaikan berita firman dengan satu tema, mahkota. Saya buka ayat emas yang terdapat di dalam Wahyu 3, ayatnya 11. Mengatakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tuhan mau datang segera, tidak berlambatan. Dikatakan, pegang apa yang ada pada kita. Apa yang Tuhan beri kepercayaan. Karunia-karunia. Apa saja. Pegang katanya. Yang ada pada kita. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau kita lengah, kalau kita main-main. Kalau kita anggap Tuhan itu lama tidak datang-datang. Lalu kita main-main. Maka dikatakan mahkota itu diambil. Diambil daripada kita. Nah, saya akan memberikan satu contoh dalam Alkitab ya. Cuma satu contoh dalam Alkitab ini mungkin saudara sudah banyak yang tahu. Ester 1 ayatnya 11. Mengatakan apa? Supaya mereka membawa Wasti yang ratu, dikatakan sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan. Menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat. Dan pembesar-pembesar. Karena sang ratu sangat elok rupanya. Waduh, Raja Ahasveros ini sangat... Apa? Raja Ahasveros ini sangat bangga kepada Ratu Wasti. Sehingga dia ingin memamerkan kepada pembesar-pembesar, kepada para undangan, supaya mereka itu bisa melihat kecantikannya Ratu Wasti. Tetapi ternyata sangat mengecewakan. Dia dikatakan tidak mau menghadap. Dia menolak undangan daripada raja. Akhirnya cuma satu kali dia menolak. Langsung dipecat. Tidak jadikan ratu lagi. Pecat. Langsung diganti. Cari lagi perempuan lain. Lalu ketemu sama yang namanya ratu digantikan pada Ester. Nah itulah sebabnya kita ambil mengatakan mahkota itu Amsal 4 ayat 9. Amsal 4 ayat 9. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Jadi Tuhan itu sebetulnya menyediakan mahkota sebagai karangan bunga yang indah di atas kepala kita. Mahkota yang indah itu dikaruniakan kepada kita. Kita baca lagi contohnya. Amsal 16:31. Amsal 16:31 ya. Rambut putih adalah mahkota yang indah. Yang didapat pada jalan kebenaran. Jadi sebetulnya kalau orang itu sudah rambutnya putih itu mahkota saudara. Tapi banyak orang suka senang lalu jadi hitam. Itu terserahlah. Tapi ini adalah satu ucapan dari firman Tuhan ya saudara ya. Coba kita lanjutkan. Yesaya 62 ayat 3. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Waduh saudara. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Saudara, ini kalau di tangan manusia aja kita udah bangga ya. Apalagi di tangan Tuhan. Sorban kerajaan di tangan Allah kita, Allahmu. Waduh, itu satu kebanggaan yang tidak pernah terlukiskan dengan bahasa manusia. Kita sekarang masuk pada poinnya. Ada 5 macam mahkota yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, kepada manusia. Coba saya akan lanjutkan. 1, yaitu mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran ini diberikan kepada mereka yang merindukan kedatangan Yesus, diwujudkan dalam kesetiaan beribadah, berdoa, membaca firman, dan memberitakan Injil. Jadi mahkota kebenaran ini diberikan kepada mereka yang rindu kedatangan Tuhan. Kepingin kapan Tuhan datang, rindu sekali. Maka Tuhan sediakan mahkota kebenaran ini kepada kita, saudara ya. 2 Timotius kita baca coba. 2 Timotius
Pasal yang keempat ayat 7 sampai 8. Saya baca ya, saya baca. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi yang merindukan kedatangan Tuhan, semua yang tekun, setia, merindukan kedatangan Tuhan, itu akan disediakan mahkota kebenaran. Yang perlu dikerjakan apa saja? Coba kita lanjutkan. Yang perlu dikerjakan apa? Yaitu mengakhiri pertandingan dengan baik. Sekarang kita banyak orang bertanding. Tapi di tengah jalan jatuh. Bertanding. Di tengah jalan kita terhambat. Bertanding. Di tengah jalan ada rintangan. Nah, itu akhirnya tidak sampai akhir itu sudah ya. Yang kedua mencapai garis akhir. Yang ketiga memelihara iman. Jadi iman kita itu kalau nanti Tuhan datang, tidak ada mengatakan, berapa uangmu? Enggak. Adakah iman di hatimu pada waktu aku datang? Jadi iman itu harus dipertahankan sampai kedatangan Tuhan. Jadi tidak boleh kita main-main. Jadi iman itu sudah dikasih oleh Tuhan. Iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1-2 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu namanya iman, saudara ya. Coba kita lanjutkan mahkota yang kedua. Mahkota yang kedua adalah mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini, mahkota kehidupan diberikan kepada mereka yang tahan menghadapi pencobaan. Atau yang setia sampai mati. Orang yang bertahan dalam pencobaan, penderitaan, dan kesukaran. Tidak menyangkal imannya kepada Tuhan. Maka ia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Waduh saudara, ini namanya mahkota kehidupan ini orang yang bertahan. Kalau saya ringkas itu bertahan dalam pencobaan apa tuh? Itu ibarat orang tuh jaganya hidup ini dalam kesucian terus saudara. Yakobus 1 ayat 12 coba kita baca. Yakobus 1 12 ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila dikata di situ, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi bertahan itu ya, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan ini kepada orang yang sungguh-sungguh. Ada kitab Wahyu 2, mengatakan apa ayat 10. Coba saya baca ya, Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan menoleh kesusahan selama 10 hari. Sebetulnya 10 hari itu ya singkat ya, tapi kalau mengalami pencobaan jangankan 10 hari, 1 jam aja buah montang-manting. Tapi Tuhan tuh hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kalau yang tekun, setia, sungguh-sungguh sampai mati katanya, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Memang kalau kita menjaga ini sikap yang harus dipertahankan supaya kita menerima mahkota kehidupan. Yaitu satu dikatakan bertahan dalam ujian, baik berat maupun ringan. Jadi bertahan dalam ujian itu memang kalau saya ngomong tuh enak ya Ibu Esther. Tapi kalau ngalami, waduh itu memang berat saudara ya. Ujian untuk memurnikan kita. Jadi kalau kita seperti emas itu minta yang berapa? Nilainya berapa? Misalnya nilainya ya 17 karat. Ya itu enggak susah. Kalau minta emas murni, nilainya 24 karat. Waduh, dibakar itu setengah mati, saudara ya. Dimurnikan. Ujian itu menimbulkan ketekunan. Kalau sudah kita ngalami masalah, bahkan kita rasanya tekunnya doa itu, waduh, limpah-limpah gitu. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena kita tidak mau hidup dalam kesusahan, terus bertekun gitu. Kalau saya melihat anak saya, cucu saya belajar,
online juga. Waduh, tekun dia. Jamnya datang, langsung duduk, dengar guru mengajar. Waduh, dia nulis sampai malam, sampai waduh. Orang misalnya seperti cucu saya namanya Patricia tuh ya. Aiko tuh Samuel. Waduh, dia latihan biola sampai berjam-jam terus itu. Karena dia kepingin tampilnya tuh perfect gitu. Aduh, bagus gitu. Akhirnya memang bagus. Karena memang yang perlu dikerjakan dalam ketekunan kehidupan ini seperti itu. Kalau kita mau menerima mahkota kehidupan, ya harus mengalami begitu. Artinya tekun gitu ya. Artinya apa ya? Dalam menghadapi segala gitu. Dan juga kalau kita mengalami apa namanya? Ujian, pencobaan, sudah tak pusing dia. Jadi bertahan terus dalam kehidupan kesucian. Bertahan, pegang firman Tuhan. Maka saya yakin orang tersebut itu pasti diberkati Tuhan. Kalau sudah waktunya pasti menang. Saya juga begitu, seperti orang mau melahirkan anak. Waduh, setengah mati sakit. Saya punya anak 3 sudah. Waduh, saya punya kerinduan supaya anak saya lahir tidak usah operasi. Akhirnya saya sungguh-sungguh banyak doa sama Tuhan. Kalau sudah sakit berdoa, melahirkan. Begitu melahirkan, senangnya setengah mati. Lihat anaknya lagi bagus, setengah mati. Tetap syukur sama Tuhan. Syukur sama Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan saya. Yaitu itu yang kedua. Ketiga, mahkota kemuliaan. Itu apa sudah? Diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mahkota ini diberikan kepada para gembala, hamba Tuhan, atau pelayan Tuhan yang melayani dengan motivasi untuk menyenangkan Tuhan dan bukan untuk menyenangkan manusia. Makanya kalau kita melayani Tuhan, jangan ada kata-kata perhitungan. Saya melayani Tuhan sudah sekian tahun. Dapat apa saya? Loh, saya sampai kata-kata begitu saya bilang, saya ralat ya Bu. Ibu tuh melayani Tuhan apa melayani gereja? Apa melayani pendeta? Kalau melayani pendeta, enggak bisa, pendeta mesti bayar itu. Kalau melayani gereja, ya enggak cocok. Kan kalau kita melayani itu melayani Tuhan. Nanti Tuhan itu tidak pernah utang. Pastilah diberkati. Contohnya saya, sudah. Saya melayani mulai umur 13. Sampai sekarang bertahan terus 62 tahun. Saya enggak pusing jumlah umur itu, enggak pusing. Yang penting melayani sungguh-sungguh gitu loh. Ya, ingat mengambil bagian dalam pekerjaan kudus adalah suatu kemuliaan. Karena kita melayani raja di atas segala raja. Nah, apalagi hormati para penatua. Jadi kalau ada di gereja orang yang lebih umur dari kita, jangan sampai kita itu, wah siapa itu, udah tua gitu ya. Saya ini loh bagus, muda. Tua muda itu kan memang mesti begitu. Dulu kecil kemudian besar, udah besar sekolah, sudah sekolah pinter, sudah pinter mulai kerja, sudah kerja punya pacar, sudah punya pacar cocok jadi kawin, tidak cocok jadi cekcok. Sudah kawin punya anak, kecuali mandul. Sudah punya anak, besarkan anak. Sudah besarkan anak, orang tuanya jadi tua. Sudah tua, sakit-sakitan, encok pegelindo, rematik, lesu-lesu. Sudah tua, kemudian jadi game. Itu biasalah proses. Jadi tidak ada yang namanya melayani, merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Di hadapan Tuhan itu sama, sudah. Walaupun karunianya tidak sama, cara kerjanya tidak sama. Tapi Tuhan sudah menyediakan mahkota. Mahkota kemuliaan ini, sudah ya. Berikut adalah Tuhan itu menghargai pelayanan pengembalaan. Jadi yang sudah tua tetap dihormati, yang melayani pengembalaan tetap Tuhan menghormati. Artinya tuh mahkota kemuliaan itu pasti disediakan. Contohnya suami saya. Beliau usianya meninggal 90 tahun lebih 25 hari. Waktu itu saya di Papua, di puncak gunung tinggi. Terus suara Tuhan bilang, itu seperti suatu Tuhan itu di dalam telinga saya loh. Saya dengar itu, teruskan pelayananmu. Loh, suaranya kok suara suami saya. Loh, Papa kok ikut?
Ternyata bukan. Beliaunya pulang ke surga, rohnya ikut saya. Jadi mendampingi gitu. Waduh, sudah Pak, tidak usah ikut-ikut. Ternyata orangnya tidak ada. Waduh saudara. Setelah itu saya mendapat telepon. Saya telepon, Papa gimana? Sudah teruskan, Mama pelayanan, teruskan. Loh kenapa? Saya mau ke Aryo. Loh siapa yang mati? Papa. Saya mau semaput saudara. Tapi waktu semaput saya didoakan. Saya bangun lagi, ditanya sama pendeta di pedalaman, Ibu Esther mau ikut lagi ke lembah? Baik Pak, saya ikut. Tapi hari ini saya mesti pulang. Karena saya harus menemui suami saya gitu loh. Akhirnya saya pulang naik pesawat capung isinya 3, ganti lagi dari Wamena isinya 8 Susi Air, ganti lagi di Jayapura ke Makassar, dari Makassar pulang lagi ke Surabaya. Sampai dari jam 3 subuh sampai di Surabaya jam 9 malam. Papa suami saya sudah di dalam peti dalam gereja. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Walaupun toh saya mesti pulang. Beliaunya sudah pulang. Mendingan saya melaksanakan tugas dulu baru saya pulang. Ternyata Tuhan amat ajaib. Apa ajaibnya? Sekarang saya bisa mendoakan di kuburannya suami saya di Asri Abadi di Lawang, mengumpulkan jemaat-jemaat yang ngubur orang mati. Jadi saya khotbah di depannya kuburan suami saya. Tak jadikan mimbar. Pak, sini Pak, ada berita selamat. Kalau Bapak percaya Yesus mati masuk surga. Mau apa enggak? Mau mah. Caranya gimana? Duduk. Nanti Mama khotbah. Pertama kali itu yang datang cuma 5. Saudara. Kedua datang 7, 13, 17, 35. Akhirnya Papa punya jemaat sekarang 86. Tapi kemarin karena banyak di PHK, saya datang lagi kemarin itu selisih berapa ya? 75 ya, jadi selisih 11. Tapi saya bersyukur masih ada yang mendengar gitu. Berdoa, mereka lapar saya kasih sembako. Mereka lapar saya kasih makan firman. Dan mereka sampai berdoa dengan air mata saudara. Hati saya hancur. Hati saya senang sekali. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, hatiku tuh bangga sekali. Hatiku berbunga-bunga. Seperti salju rasanya. Ku tatap hari depan secerah fajar, secerah hatiku. Hatiku tidak pernah gundah gulana. Karena kasihnya semembara di balik hati kalbuku. Puji Tuhan. Tidak ngerti, tidak apa-apa. Maksudnya itu senang gitu loh. Tapi saya ini suka puisi, saudara. Jadi saya puisi terus ya. Puji Tuhan tidak apa-apa. Yang keempat sekarang ya. Yang keempat itu mahkota abadi. Kata 23, mahkota abadi ya. Itu kita diberikan, coba saya baca yang keempat. Yang keempat ya, number 4. Yang keempat, mahkota abadi. Ya, saya lanjutkan. Diberikan kepada mereka yang dikatakan mampu menguasai diri dalam kehidupan sehari-hari. Menguasai diri berarti tidak membiarkan diri menyimpang dari iman atau jatuh dalam kenikmatan dosa. Saya ralat ya saudara. Tadi bagian 2 itu mestinya yang jaga kesucian. Ini yang keempat ini mestinya. Mahkota kehidupan itu diberikan kepada orang yang tahan menghadapi pencobaan. Tapi mahkota keempat ini mahkota abadi diberikan pada orang yang bertahan hidup dalam kesucian. Tidak membiarkan dirinya hidup dalam dosa. Tapi jaga. Tidak menyimpang. Lihat suami orang lebih bagus, wah dia iri. Lihat orang lebih kaya, dia minder. Tidak usah, saudara. Saya punya suami satu, tidak ada cadangan. Walaupun suami saya itu stok lama, artinya selisihnya, saya umur waktu menikah 22, beliaunya 44. Jadi separuh harga. Tapi beliau itu orangnya baik sekali. Gembala sidang, 60 tahun melayani, akhirnya pulang ke surga. Tapi saya merasa bangga karena mendapat bimbingan. Dijaga, dilindungi, artinya itu dibimbing terus supaya saya menjadi hamba yang betul-betul dikatakan jaga hidup dalam kesucian. Ya, saya akan lanjutkan ada contoh ya. 1 Korintus 9:25 ya.
Mengatakan apa? Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka itu berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi kalau orang dunia bertanding, wah saya lihat, saya ini orangnya suka nonton, saudara. Ya bukan suka nonton artinya yang macam-macam, enggak. Cuma senang sepak bola. Kalau sudah menang itu kan dapat piala. Waduh, sing bosnya tuh sampai dilempar-lempar ke atas, aduh, mahkotanya tuh, aduh. Padahal itu mahkota yang fana. Terus saya nangis dalam hati, saudara. Saya katakan, Tuhan, kalau orang dunia bisa mendapat mahkota itu aja, dia senang. Tidakkah kita kalau nanti masuk surga, Tuhan memberikan kita mahkota abadi yang tidak akan layu selama-lamanya. Betapa bahagianya hari itu. Sampai saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan datang malam ini, bangunkan saya. Jangan saya ketiduran, bangunkan saya. Saya mau ikut bersama Tuhan, bertemu Tuhan di awan-awan. Tidak perlu mati, karena mati itu tidak enak. Ditanam di tanah, sumuk, panas, saudara. Saya kepingin menjemput Tuhan di awan-awan. Tapi kalau Tuhan izinkan, pasti terjadi. Pasrah, hidup ini kan di tangan Tuhan, ya saudara ya. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 2 ayat 5, 2 Timotius 2 ayat 5 mengatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ini seorang olahragawan. Ada peraturan. Kalau kita mau melayani Tuhan, tidak hanya kan ada orang begini, aku kerja di dunia, susah. Aku mau melayani Tuhan aja. Itu pelarian, saudara. Tapi kalau kita terpanggil, kita merasa terbeban, kita merindukan. Ada contoh, mungkin saudara tahulah, Bapak Pendeta Timotius Arifin. Dulu dia seorang sukses, seorang yang kerja, properti, laris. Tapi Tuhan tangkap dia. Kerja melayani Tuhan 100%. Susah awalnya, saudara. Wah, tapi sekarang di Denpasar, gerejanya luar biasa. Ya rumahnya juga, dikasih sama jemaat. Seperti kerajaan. Tempat tidurnya semua. Saya kan sama-sama hamba-hamba Tuhan. Biasa saya punya tim sendiri, gembala-gembala sidang senior kita dari MDC, dari Mawar Saron, ya, dari Betani. Itu kalau kita kumpul bersama-sama itu ada 12, 15. Wah, itu saya bisa melihat bagaimana kebesaran Tuhan itu tidak terukur dengan cara bagaimana kita gitu. Tuhan itu memberkati luar biasa. Jadi memang kalau saya percaya bahwa apa yang kita tabur itu pasti menuai, saudara ya. Apa yang kita tabur itu dalam pertandingan iman, kita pasti menuai. Ya. Kita menguasai diri, terus berlatih, tidak mau diem, berlatih terus. Seperti saya tiap hari saya belajar firman, masuk doa. Ya Ibu Pendeta, bukan masalah pendeta, kan anak Tuhan. Semua boleh baca firman, semua boleh menjadi saksi. Tuhan bilang jadi gini, hei pendeta, pergi jadikan semua bangsa muridku. Enggak. Tapi Tuhan mengatakan, pergilah. Semua itu. Jadikan semua bangsa muridku. Semua diutus. Makanya gereja saya dikasih SDC. Ya. Singkatannya? SDC? Shalom Disciple Church. Jadi memuridkan terus. Khotbah terus. Pelayanan terus. Saya tidak pusing, saudara. Dulu saya masih kecil, umur kira-kira berapa ya? 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Orang tua saya Konghucu. Saya ini dipukul terus. Pulang gereja mesti dipukul. Sampai saya bilang, Ma, kalau mukul sedikit lah, Ma, jangan banyak-banyak. Saya
kemarin yang dipukul belum hilang sakitnya, Ma. Pulang ajang. Puthau. Anak tidak sopan. Gereja. Apa gereja bisa dimakan? Ma, gereja tidak bisa dimakan. Pendeta suka kasih makan. Anak gua ngajar dipukul terus. Tapi tidak apa-apa, saya bilang. Yang penting mama mukul tidak sampai mati gitu loh. Ternyata saya yang sampai umur 75, sampai sekarang ya tidak mati. Tuhan pelihara saya. Wah, kalau kesaksian hidup saya nih luar biasa, saudara. Luar biasa. Karena apa? Sudah 7 kali mau mati tidak jadi terus. Yesusku memang apa? Luar biasa. Tangan dipotong jihad. Kepala mau dipotong. Pedang. Saya gini kena jari. Hilang. Tapi saya tidak apa-apa, masih hidup. Wah, gula saya naik 400. Turun jadi 20. Saya semaput dibawa ke rumah sakit. Wah, saya naik perahu. Terombang ambing. Dari seberang Pulau Madura, ada 12 pulau di selatan. Pulau Kangian, Dungkek, Kaliangan, Wakuak, Sepudi, Raas. Ombaknya besar. Saya pikir, aduh Tuhan, saya mesti tenggelam ini. Tapi saya bilang, Tuhan selamatkan. Biarlah semua angin, tofan, langit yang gelap, awan mendung, pergi ke tempat pulau yang kering. Gitu. Saya mata melihat, saudara. Itu angin tuh jatuh di Pulau Kangian. Saya lihat, loh pulau yang saya tuju kelihatan. Berarti sudah dekat. Wah, kurang 100 meter saya terjun, saya berenang. Senang sekali hati saya, bangga. Hatiku berbunga-bunga. Saya katakan, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saya ya. Tuhan selalu topang saya. Wah, kesaksiannya banyak. Saya pernah jatuh di Bedugul. Mobil masuk jurang 15 meter. Kepala saya sudah keluar dari kaca itu masuk. Waktu turun itu saya cuma satu ingat. Yesus. Berhenti. Karena kepala saya sudah ketanam di sana. Keluar dari kaca. Saya tarik. Tidak apa-apa. Tidak kena kacanya. Saya masih bisa hidup. Wah, luar biasa, saudara. Sampai orang-orang terheran. Ada yang mati? Tidak ada, Pak. Itu. Waduh. Akhirnya saya naik ke atas di tali ini. Kasih ikat. Ditarik ke atas. Waduh, Yesusku. Luar biasa. Bertahun-tahun aku menapak hidup ini. Bertahun-tahun pula aku menghayati arti hidup ini. Hidup yang tak selamanya bertaburan bunga mawar dan melati. Hidup ini bagaikan kelana yang mengaungi samudra raya. Berbantalkan ombak, berselimutkan angin, berdayungkan iman menuju pulau cita-cita. Tidak hanya itu, aku melambung tinggi ke awan-awan. Ku sapa rembulan yang ayu. Ku berjabat tangan dengan mentari yang gagah. Ku petik bintang-bintang kebahagiaan. Ku bawa pulang, ku rajut, ku renda. Ku jadikan makligai untuk aku bersinggah sana hingga kini. Apakah saudara ngerti? Tidak ngerti, tidak apa-apa. Maksudnya itu hidup ini perjuangan gitu. Saudara. Hidup ini perjuangan. Jangan mengatakan hidup ini makan tidur. Hidup ini makan tidur. Tidak. Hidup ini perjuangan. Saudara ya. Puji Tuhan. Mahkota abadi menanti kita. Yang terakhir. Mahkota sukacita. Wah. Mahkota sukacita ini. Paulus menyebut orang-orang percaya. Yang telah dimenangkannya sebagai mahkotanya. Saya tahun lalu pergi ke Turki. Melihat perjuangan Rasul Paulus yang dari dari itu loh, mana tuh, dari Istanbul ke Atalaya itu pulau. Jadi Paulus itu berlayar. Kalau saya kemarin terbang itu ya 1 jam lah. Tapi saudara, Paulus itu waduh hebat. Dia itu bisa perjalanannya itu waduh. Ya seperti saya ini laut terjang. Diterjang. Toh matinya juga mati syahid ya. Tapi Tuhan itu menyertai. Filipi 4 ayat 1 demi pengabaran Injil dia. Filipi 4 ayat 1 mengatakan apa? Karena itu saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan itu
Saudara-saudaraku yang kekasih, yang kurindukan, Tuhan merindukan kita, sukacitaku dan mahkotaku. Kalau kita menangkan jiwa itu, menyukakan hati Tuhan. Tuhan itu senang sekali. Sukacitaku ya, berdirilah teguh katanya. Jangan goyang. Saudara-saudaraku yang kekasih. Kita disebut kekasih Tuhan, saudara. Tuh, kalau kita disebut kekasihnya orang yang kita cintai, udah senengnya, tidak karu-karuan. Apalagi kita dicintai sebagai kekasih Tuhan. Waduh Tuhan, sebetulnya tidak layak saya Tuhan. Tapi kenapa Tuhan sebut saya kekasihnya ya? Karena dikatakan 1 Tesalonika 2, ayatnya 19 mengatakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Jadi sukacita kita itu bukan karena apa-apa, tetapi karena kita yang mau datang sama Tuhan dan mau percaya sama Tuhan. Itu mahkota. Artinya tuh jiwa yang sudah kita menangkan. Usahanya gimana? Coba kita usaha ya. Usahakan untuk apa? Usahakan untuk apa, saudara? Selalu merindukan pertumbuhan rohani, jiwa-jiwa, memperhatikan keperluan saudara-saudara seiman. Artinya tuh selalu merindukan pertumbuhan rohani jiwa-jiwa. Saya kalau berkata sama jemaat Shalom, biarlah kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Tidak hanya berpikir sembako, tapi ada kerinduan bertumbuh rohani kita lebih dewasa. Apapun keperluan kita, pastilah Tuhan sediakan. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya itu, mengatakan apa tuh? Segalanya ditambah. Bukan berarti tidak punya, kita sudah ada ditambah sama Tuhan. Gitu? Kalau kita selalu mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Makanya mahkota sukacita itu diberikan kepada anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang suka mencari jiwa. Maksud saya bukan jiwa kandang sana dibawa kandang sini, bukan. Jiwa baru. Jiwa 100% tidak kenal Tuhan sampai kita didik, sampai masuk menjadi anak Tuhan Yesus. Tak, memang tidak bisa dipaksa karena itu adalah individual, jadi kepribadian. Kalau dia memang mau sungguh-sungguh seperti Saulus ini kan namanya bukan Paulus, Saulus, pembunuh, penganiaya jemaat. Tapi Tuhan tangkap, akhirnya dia menjadi pembela sekarang. Banyak juga kayak Yusuf Roni, dulu dia tidak ngerti, sudah dia ditangkap Tuhan, dia mengerti firman Tuhan, malah dimasukkan dalam penjara. Tapi sesudah keluar, dia memberitakan Injil. Jadi menyelamatkan banyak jiwa. Jadi bukan berarti diam gitu, tapi menangkan jiwa, menangkan jiwa untuk kerajaan surga. Hati Tuhan senang, hidup kita bahagia. Puji Tuhan. Saya singkat, saudara. Yang pertama tadi dapat mahkota apa? Yang pertama tadi mahkota kebenaran. Yang rindu menantikan kedatangan Tuhan. Yang kedua apa? Mahkota kehidupan. Bertahan dalam pencobaan ya. Yang ketiga apa? Mahkota kemuliaan. Diberikan kepada siapa yang suka melayani Tuhan, gembala-gembala. Terus tekun dalam Tuhan, pelayanannya tekun sampai titik terakhir. Maka dia mendapat mahkota kemuliaan. Yang keempat mahkota apa? Abadi. Mahkota abadi itu tidak mau hidup kompromi dengan dosa. Hidupnya hidup dalam kesucian. Dia terus jaga hidupnya dalam kesucian. Tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak mau membalas orang jahat, kita balas jahat. Sama itu, sama jahatnya. Kalau orang baik, dibalas baik. Biasalah ya. Tapi kalau orang jahat, kita balas baik. Itu namanya mahkota abadi. Dapat mahkota abadi. Saya. Yang terakhir mahkota sukacita. Diberikan kepada siapa? Orang yang suka menangkan jiwa. Jadi terus dia bawa jiwa baru. Datang lagi bawa jiwa baru. Tuhan itu senang. Lalu Tuhan kasih mahkota sukacita ya. Tuhan memberkati, saya yakin semua jemaat SDC Shalom akan terus diberkati oleh Tuhan, bukan cuma sekedar tapi sampai Tuhan datang
terus kita diberkati, berkat jasmani di dunia ini, berkat rohani kaya di surga. Di bumi diberkati, di surga kita limpah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak mengajar kami firman Tuhan. Biarlah kami boleh bertahan dalam pelayanan. Kami hidup menjaga dalam kesucian. Kami rindu terus menantikan hari kedatangan Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau tidak akan tinggalkan kami hidup sia-sia. Terima kasih Tuhan, penuhi kami terus dengan firman-Mu, supaya hidup ini selalu hidup dalam firman. Berkati teman-teman kami yang tidak sempat mendengar firman, berkati mereka yang tidak punya, oh Tuhan, kesempatan firman, supaya mereka juga ada waktu untuk membaca, mendengar firman, dan melaksanakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Angel, Sony, dan semua Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta David Samuel, dan berkati juga keluarga besar kami, keluarga besar anak-anakku, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati juga jemaat yang setia menabur, setia mengembalikan milik Tuhan. Tuhan kembalikan berkatnya berlimpah-limpah. Tingkap langit terbuka, berkat mengalir tak habis-habisnya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Dengan iman semua katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita bersama berdoa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan pada ibadah kita. Mari satu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan muliakan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam ibadah pada saat ini. Pemberitaan firman yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi tuntunan dan kekuatan bagi iman kami, dan membuat rohani kami semakin bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersehati berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas, baik dalam bekerja, atau mencari pekerjaan, atau berumah tangga, ataupun yang masih sekolah. Tuhanlah yang membuat kami berhasil dan beruntung. Tuhan berikanlah pada kami kesehatan selalu, dan jauhkanlah dari mara bahaya apapun juga. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pertumbuhan gereja Tuhan, baik di tempat kami ini, maupun di berbagai tempat yang lain. Tuhan persatukanlah seluruh tubuh Kristus dimanapun berada, menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam tuaian jiwa-jiwa terjadi. Berikanlah keselamatan dan lawatan pertobatan terjadi di negeri kami Indonesia, yang sedang menghadapi wabah virus COVID-19. Pakailah pemerintahan kami Indonesia dan tenaga medis agar dapat mengatasi wabah ini. Tuhan, lindungilah dan pulihkanlah mereka yang sakit oleh virus ini, agar mereka dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan Yesus. Inilah ya Bapa, permohonan kami. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terima dan bawa olehmu berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus ada menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati katakan amin.